Ya, tema kita pagi hari ini adalah tetap bersukacita walau di tengah badai. Saudara, siapa bilang orang nggak bisa bersukacita di tengah-tengah goncangan kehidupan? Siapa bilang orang susah mengucap syukur? Siapa bilang kehidupan makin hari makin susah dan nggak bisa apa-apa? Dengar baik, di dalam Tuhan tidak ada rasa yang seperti ini. Kita harus tetap bersukacita walau apapun keadaannya. Katakan amin, saudara. Ya, jangan mau ditipu sama iblis. Jangan mau ditipu dengan semua kebohongan-kebohongan iblis. Anda dan saya adalah anak Tuhan yang dikasihi. Anda dan saya berharga di mata Tuhan. Anda dan saya dahsyat di mata Tuhan. Amin. Ya, buka kitabnya di Daniel 1. Kita belajar satu pasal ini ya. Daniel pasal 1. Semua kita akan pelajari bagaimana Tuhan mengubahkan hidup kita. Intinya adalah mau susah, mau tekanannya segede apapun, mau goncangannya kayak apapun, bisa tetap sukacita. Ya, lihat caranya seperti apa. Daniel pasal 1. Ya. Ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Jadi Nebukadnezar itu lagi mau meng-hire karyawan ceritanya gitu ya. Syaratnya itu tuh ada di ayat yang keempat. Coba. Syarat kerja di kerajaannya Nebukadnezar itu apa? Yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Spesifikasinya itu tuh, wah, luar biasa dahsyat loh ini. Nebukadnezar butuh karyawan dengan kualifikasi yang seperti ini. Nah, terus ini kan udah bagus nih, ya. Carinya yang anak-anak muda, yang pintar, yang dahsyat, berpengetahuan, gitu, ya, berperawakan bagus, gitu. Tapi sayangnya, Nebukadnezar buat satu keputusan yang dianggap Daniel dan teman-temannya. Jadi ini kan Daniel bersama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, Daniel nanti kan sudah diganti-ganti ya. Jadi ada 4 orang, Sadrak, Mesak, dan Abednego. 3 orang ini dipilih oleh Nebukadnezar kerja di situ. Sudah ikutin sih, ya kualifikasinya sudah persis seperti yang dimau. Tapi ada syarat raja yang dianggap tidak relevan dengan firman Tuhan. Nah, syarat raja apa? Ayat yang kelima. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Jadi, boleh kerja di situ, tapi harus ngikutin peraturan raja. Orang kalau kerja, ya memang kita harus ngikutin apa kata pimpinan toh. Tapi kalau itu tidak sesuai firman, apakah mau melakukan atau tidak? Nah, seringkali kita diperhadapkan pada sesuatu hal, mau kompromi dosa atau tidak. Daniel adalah gambaran anak Tuhan yang hidupnya takut akan Tuhan. Makanya di ayat yang ke-8 dikatakan Daniel berketetapan. Berketetapan itu artinya ya menetapkan diri bahwa apapun yang menjadi keputusan raja, apapun yang menjadi keputusan di pekerjaan itu, dia tidak akan. Nah, itu namanya berketetapan. Menetapkan diri. Dia tahu resikonya. Kalau dia menolak keinginan raja, ya resikonya dipecat. Resikonya dimasukkan ke gua singa. Resikonya pasti akan dapat hukuman. Makanya Daniel katakan apa? Berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja. Gak mau, saudara. Makan makanan santapan raja.
Ini bicara tentang apa? Tidak mau kompromi dengan dosa. Jadi siapapun kita, mau pekerja, mau ibu rumah tangga, kita mau hidup, punya bisnis usaha, jadilah orang-orang yang jujur. Jadilah orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Ya, jadilah orang-orang yang tidak kompromi dengan dosa. Daniel adalah gambaran anak muda yang sungguh hidupnya takut akan Tuhan. Makanya kalimatnya adalah dia tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Sekarang itu kan banyak ya, di kantor-kantor gitu ya. Ada satu peraturan-peraturan yang nabrak. Misalkan kau harus bikin tanda tangan palsu. Engkau harus bikin surat perjanjian palsu gitu ya. Saya pernah, saudara, ada di posisi seperti Daniel ini. Saya pernah seperti itu. Dan saya doa minta sama Tuhan supaya saya bisa keluar dari tempat itu. Karena memang gak relevan. Daniel, makanya dia tidak takut sama sekali kalau dia nanti harus kena hukuman dari raja. Makanya dia tahu, orang kalau hidupnya gak kompromi sama dosa, dia tahu betul yang tidak disukai Tuhan tidak akan dilakukan. Nah, sekarang pertanyaan pada kita, saudara. Kita mau kompromi sama dosa atau enggak? Seringkali. Kita itu kalau udah nabrak peraturan. Seringkali kalau kita itu takut pada peraturan, Tuhan mintanya tabrak itu, tapi kita suka takut untuk melakukannya. Tuhan ngajarin untuk nunggu. Tunggu aku dulu, tapi kita kurang sabar. Cari pinjaman kemana-mana. Ketok pintu rumah orang minta bantuan. Itu kan nabrak pengajaran Tuhan. Tuhan udah suruh tunggu, tapi kita nggak mau lakukan. Itu namanya masih kompromi. Kompromi pada diri sendiri, pakai hikmatnya diri sendiri. Makanya kalau misalkan Anda bertanya, apakah bisa Bu bersukacita di bawah tekanan? Tergantung kita kompromi atau tidak dengan Tuhan. Tergantung kita kompromi dengan Tuhan atau kompromi dengan pikiran kita sendiri atau kompromi dengan dosa. Tergantung. Nah, jadi kalau misalkan ini sekarang hidupnya lagi banyak tekanan ini Bu, terlalu susah yang seperti apa Bu? Daniel berketetapan tidak mau menajiskan. Artinya dia tetap dengan posisinya. Nggak peduli mau ada tekanan, mau ada badai, mau ada situasi yang seperti apapun, Daniel berketetapan tidak menajiskan makanan-makanan raja. Dah, titik. Nah, ayat yang ke-9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Lihat, pembelaan Tuhan udah kelihatan. Tuhan mengaruniakan kepada Daniel apa? Kasih dan sayang. Makanya saat teduh yang kemarin apa, saudara? Berkat penyertaan dan perlindungan bagi orang yang taat. Toh? Daniel juga begitu. Orang kalau taat, orang kalau hidupnya takut akan Tuhan, dia akan hidupnya dipelihara. Pasti dipelihara, dilindungi, dijaga, dibela. Nah, makanya komprominya sama siapa nih? Kita seringkali nggak mau kompromi dengan Tuhan. Ya, Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang. Ini bukti pembelaan Tuhan kalau taat itu kayak begini. Tetapi berkatalah pemimpin-pemimpin pegawai itu kepada Daniel, aku takut kalau Tuanku Raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu akan dianggap bersalah oleh Raja. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana itu untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Adakanlah pencobaan dengan hamba-hambamu ini. Nah, Daniel mulai nantangin. Ya, Daniel mulai nantangin. Orang kalau hidupnya takut akan Tuhan, nggak pernah takut apa-apa. Justru tantangin. Badai harus kita hadapi. Tekanan harus kita hadapi. Kalaupun hari ini engkau diperlakukan orang nggak baik, hadapi. Kalaupun hari ini hasil jualanmu nggak bagus, hadapi. Kalau hari ini jualanmu nggak laku sama sekali, hadapi harimu. Daniel mengajarkan dia tetap pegang kendali karena dia tahu ada cinta,
ada kasih, ada sayang dari Tuhan. Kenapa harus takut? Makanya Daniel katakan apa? Adakanlah pencobaan dengan hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Nah, gak usah ada lauk-lauk yang seperti apa. Dengan bahasa lain, kalau hari ini mungkin kau gak punya lagi aset. Kalau hari ini banyak sekali asetmu yang dijual. Kalau hari ini mungkin biasanya kau bisa makan enak, kau harus hemat. Kalau hari ini engkau kena PHK, bisnismu hancur-hancuran, bahkan keluargamu lagi nggak bisa tertolong, udah ujung tanduk. Daniel katakan, ujilah kami. Ketika kita hidupnya nggak kompromi dengan apapun, tapi hidupnya melekat kepada Tuhan, apa saja yang dihadapi, apa saja yang terjadi, pasti dihadapi. Punyai ketetapan itu. Tadi di awal kalimat dikatakan apa? Daniel berketetapan. Di ayat yang ke-8. Daniel berketetapan. Itulah pentingnya hubungan dengan Tuhan yang dibangun tiap-tiap hari. Kita tidak akan gampang takut menghadapi situasi apapun. Daniel tahu sungguh bagaimana dia mengenal Allahnya. Kita tahu kan cerita Daniel itu? Daniel yang pada akhirnya apa? Dia tetap berketetapan, namanya berketetapan itu tuh nggak kompromi pada akhirnya. Enggak. Dia dimasukkan ke gua singa. Tapi kita tahu, Daniel nggak diapa-apain sama singa. Malah singanya yang tunduk sama Daniel. Ketika kita berketetapan, menaruh Tuhan di dalam hidup kita, apapun keadaannya, hadapi. Gak usah merengek terus. Takut, Bu, debt collector di rumah. Takut, Bu. Berapa kali Anda bilang takut? Engkau tidak menetapkan firman di dalam dirimu. Makanya kalau orang takut, saya selalu bertanya, hubunganmu dengan Tuhan kayak mana? Firman Tuhan tetapkan di dalam hati. Tiap hari baca firman Tuhan, renungkan, terus dilakukan. Lakukan, saudara, firman Tuhan itu dilakukan. Jangan keseringan klaim sudah melakukan persis yang Bu Kety lakukan, tapi nggak terjadi apa-apa. Bohong. Firman Tuhan pasti nggak kau lakukan. Karena saya ngalami sendiri, saudara. Saya juga sama kayak Anda, nggak punya apa-apa juga. Tapi masih bisa hidup, masih bisa pelayanan, sukacita, ngucap syukur. Nggak pernah keluar di dalam mulut saya, kere, bangkrut, rugi. Saya punya rasa sungkan di hadapan Tuhan untuk ngomong kayak begitu. Makanya tetapkan firman di dalam hati. Ya, tetapkan firman Tuhan di dalam hati. Oh, kita punya Tuhan kok. Kita punya Tuhan. Kita bisa ketok pintu anytime, semau kita. Dan Tuhan selalu buka pintu buat kita. Kenapa kok takut? Engkau nggak baca firman. Engkau nggak percaya firman. Daniel, lalu apa? Daniel menguji dirinya. Nggak apa-apa kami makan sayur sama nasi aja, nggak apa-apa. Kalaupun sekarang asetmu habis, siapa bilang kalau engkau kena PHK, lalu engkau akan miskin selamanya? Kalau asetmu harus terjual untuk kebutuhan hidup, karena sesuatu terjadi pada dirimu, siapa bilang engkau nggak bisa bahagia di mata Tuhan? Pilihan itu ada pada kita. Kemarin saya nonton satu media sosial gitu ya. Ada satu tontonan gitu ya. Ada suami, istri, anak, bawa anak gitu. Minta-minta di pinggir jalan. Dan saya sering melihat video yang kayak begini. Dia tuh pindah ke sana. Minta-minta. Saya mau kasih tahu. Pengemis itu, maaf ya, saya mau kasih tahu. Menjadi pengemis itu pilihan.
Tuhan memberkati kita berkelimpahan kok. Bangsa Israel dikasih mana, dikasih burung puyuh, dikasih daging oleh Tuhan, dikasih makanan, dikasih penyertaan. Kita tinggal ngambil. Bangsa Israel tinggal ngambil. Seringkali orang memilih jadi pengemis. Belas kasihan terus, Bu, bantuin Bu, tolong Bu, ini. Engkau memilih jadi pengemis, makanya kurang-kurang terus. Makanya itu mempermalukan Tuhan atau tidak? Maaf saudara, pasang ketetapan itu di dalam diri sendiri. Jangan minta-minta. Jangan merengek terus. Aduh, gimana ya hidup makin susah. Punyai standar. Ya, punyai standar. Satu keimanan yang kuat. Kalau kita itu menetapkan diri pengikut Kristus, jangan permalukan Tuhan Allah kita. Buktinya mana Tuhan gak tolong kita? Saya mau tanya saudara, buktinya mana? Saya tuh rasa-rasanya pengen duduk bareng, ngopi bareng sama orang yang katanya benar-benar Tuhan gak tolong. Saya pengen lihat yang kau lakukan tuh apa? Kok sampai Tuhan gak tolong? I'm not sure. Aku gak yakin saudara. Daniel malah justru apa? Nantangin. Gak apa-apa kami makan sayur dan nasi saja. Dikatakan apa? Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja, kemudian perlakukan hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Daripada engkau bikin tanda tangan palsu, daripada engkau jualan gak jujur, mending gak usah mbok lakukan. Jadi penyakit. Semua pekerjaan yang tidak jujur, semua hasil yang didapat tidak jujur, jadi penyakit. Mau kompromi atau tidak? Itu pilihan ada pada kita. Sama kayak pengemis jalanan itu tadi. Di mana-mana pengemis itu ada. Anak dijadikan supaya orang berbelas kasihan. Mukanya dipasang kayak muka belas kasihan kayak gitu. Tapi mentalnya maaf. Rusak. Diikat dengan kemiskinan. Diikat dengan mamon. Ketemu sama orang, Pak, Bu, belas kasihan. Pak, Bu, belas kasihan. Pilihan loh, saudara. Bisa nggak itu terjadi pada kita? Bisa banget. Kalau kualitas kekristenan kita seperti itu, peminta-minta. Makanya saya sering sekali ngajarin kepada semua orang, jangan dikit-dikit minta. Firman Tuhan itu udah jelas banget loh. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Udah kepepet, Bu, saya harus pinjaman online. Udah kepepet, Bu, saya harus ketuk pintu orang. Siapa suruh kepepet? Nggak sabar, bukan kepepet. Kurang ucap syukur engkau. Kurang deep worship. Engkau nggak melatih dirimu percaya Tuhan. Engkau memilih jalanmu sendiri. Dengan alasan kepepet itu tadi. Makanya jadinya susah tuh. Firman Tuhan katakan apa? Terkutuklah. Namanya terkutuk itu penderitaan panjang. Akibat keputusan yang salah. Itu namanya terkutuk. Bukan Kathy yang bicara. Firman Tuhan. Dan saya membuktikan sendiri firman Tuhan iya dan amin. Jangan dikit-dikit utang. Dikit-dikit minta tolong orang. Jangan buat usahamu menjadi usaha yang tidak suci. Engkau bikin bisnis yang gak jujur. Engkau menipu orang. Bikin tanda tangan palsu. Hanya demi supaya bisa makan. Awal pertama mungkin makananmu enak. Awal pertama mungkin ya rumahmu megah. Tapi akan berujung kutuk. Pasti. Setiap apa yang kita tabur, itu pasti kita tuai. Kalau naburnya nggak benar, tuaiannya pasti nggak benar juga sesuai dengan taburannya. Jadi kalau Anda, saya mau kasih tahu kalau Anda hari-hari ini kena PHK, siapa bilang bahwa hidupmu sudah berakhir?
Justru ujilah dirimu dan ujilah Tuhan. Waktunya masa Sabat, itu pakailah untuk menguji nyembah Tuhan lebih banyak lagi. Sesudah itu bandingkan. Daniel berani sekali. Dia tidak takut kena PHK. Daniel bahkan katakan, gak apa-apa kami makan nasi dan sayur. Kalau hari ini engkau hanya makan nasi dan sayur, benar-benar engkau gak punya uang untuk beli daging, engkau tetap akan sehat. Kalaupun asetmu banyak yang terjual, karena engkau mengalami ditipu, engkau mengalami bangkrut, siapa bilang Tuhan tidak bisa membuat dirimu bersuka cita? Tergantung apa yang kau tetapkan di dalam dirimu. Daniel menetapkan dirinya dengan tidak makan makanan yang menajiskan. Yang kau tetapkan apa? Kalau yang kita tetapkan itu adalah firman Tuhan, mau keadaannya seperti apapun, makanya perkatakan firman Tuhan itu senjata loh saudara. Firman Tuhan yang kita baca tiap-tiap hari itu adalah senjata perang kita. Jadi kalau dikit-dikit bersungut-sungut, maaf sekali saat teduhmu salah, ulang lagi, sampai benar. Apalagi kalau dikit-dikit merengek, gak ada pertolongan Bu, Tuhan gak ngomong apa-apa. Benerin dulu saat teduhnya, benerin. Praise and worship-nya benerin dulu, udah worship belum? Worship itu tidak sama dengan merengek-rengek, nangis-nangis. Nangis di hadapan Tuhan itu bukan karena hatimu sesak loh. Nangis di hadapan Tuhan itu karena engkau mengucap syukur, dipelihara Tuhan, diterima Tuhan, diampuni Tuhan, dikasihi Tuhan, dibela Tuhan. Nangislah di hadapan Tuhan yang seperti itu. Dan nangislah karena pertobatan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Itu baru nangis. Nangis kok karena dikejar-kejar debt collector. Nangis kok karena nggak bisa makan. Pasti ada yang salah. Ya, tetapkan apa yang ada di dalam diri kita. Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah pencobaan dengan mereka selama 10 hari. Lihat ayat yang ke-15. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik sih. Perawakan mereka lebih baik, dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang makan dari santapan raja. Orang kalau hidupnya taat akan Tuhan, penyertaan, perlindungan, pembelaan pasti ada bagi orang yang taat kepada Tuhan. Jangan kompromi dengan apapun. Saya sudah saksikan berkali-kali. Rumah saya juga pernah dikelilingi debt collector. Yang saya lakukan apa? Nyembah di dalam kamar. Bersembunyi di dalam kamar. Saya tutup telinga saya nyembah dengan Tuhan. Saya ngerasakan hadirat Tuhan. Dari sejak itu makanya harus bertobat. Orang bertobat itu coba ulangi lagi untuk utang lagi. Waktu engkau kena PHK, waktu engkau kehilangan pekerjaan, nyembahlah Tuhan di masa-masa engkau lagi sabat, engkau lagi nggak punya pekerjaan, mungkin engkau ada di rumah gitu ya, banyak nyembah saudara, banyak nyembah, punyai waktu yang lebih banyak, karena selama ini engkau kerja terus, banyak nyembah, lebih banyak belajar firman Tuhan, pelan-pelan lakukan latihan untuk percaya Tuhan, latihan untuk melakukan firman Tuhan, untuk percaya Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan itu butuh latihan, gak langsung bisa. Makanya muncul kata ketetapan yang seperti dilakukan oleh Daniel itu, karena mau belajar. Semua itu butuh waktu buat belajar, saudara. Gak bisa ucuk-ucuk orang langsung sama, saya juga begitu. Waktu saya kehilangan pekerjaan, waktu perusahaan saya sendiri harus saya tutup, saya belajar apa? Di masa-masa sabat, saya belajar untuk berdiam diri, belajar percaya Tuhan, belajar baca firman, pelan-pelan belajar melakukannya, lama-kelamaan jadinya kayak begini. Tetap sukacita. Dan saya tidak sakit-sakitan. Puji Tuhan. Karena waktu tekanan,
Karena waktu tekanan itu datang, yang dilakukan apa? Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Nah, tengah malam tiap-tiap hari, saya mengagungkan Tuhan di tengah-tengah goncangan. Saya enggak tahu, pekerjaan enggak punya, toko bisnis usaha harus ditutup. Hidup dari sisa deposito yang ada. Aset juga pelan-pelan harus dijual. Gak apa-apa. Daniel katakan, kalaupun harus makan nasi dan sayur, hidup kami tetap sehat, perawakan tetap kuat, bahkan jauh lebih apa, saudara? Jauh lebih sehat daripada orang-orang yang kaya itu. Banyak sekali orang-orang stres di luar sana. Tapi justru waktu saya kehilangan, Tuhan pakai saya sebagai apa? Sebagai seorang hamba Tuhan. Sana, kuatin orang-orang di luar sana. Ya, amin. Jangan merengek terus, bosen. Bisa nggak ganti topik? Nggak merengek terus. Engkau nggak bertumbuh, imanmu kerdil kalau merengek terus. Siapa bilang, saudara? Kalau sudah hilang semuanya gitu ya, terus kita nggak bisa apa-apa, siapa bilang? Ya, firman Tuhan ini ya dalam. Saya kalau nggak ada firman Tuhan ya nggak bisa, saudara. Saya tidak akan bisa seperti ini kalau nggak ada firman Tuhan. Makanya ikutin ini. Dikatakan apa? Setelah lewat 10 hari, ternyata mereka itu jauh lebih sehat daripada orang yang melakukan perintah raja itu. Jadi waktu kita ngikutin Tuhan, contoh nih katakanlah, waktu saya kehilangan pekerjaan, disuruh Tuhan mengucap syukur, disuruh Tuhan untuk menantikan Tuhan, apakah saya langsung dapat pekerjaan? Enggak sama sekali. Justru duit saya diminta sama Tuhan buat apa? Beli sembako, beli APD waktu itu zaman pandemi, beli APD, ngasih makanan, ribuan orang ngasih makanan. Loh, mau taat apa enggak? Taat saja. Nantikanlah Tuhan. Waktu nantikanlah Tuhan, kuatkanlah. Yang nguatin siapa? Kita. Waktu kita menantikan Tuhan itu, kita terus kuatkan diri dengan doa, pujian penyembahan, baca firman Tuhan, renungkan dan lakukan. Dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Kalau engkau cepat-cepat cari pertolongan orang lain, percayalah kutuk yang akan kau terima. Stres, ketakutan terus, depresi, frustrasi. Rugi apa enggak? Rugi. Pertanyaannya, dari sejak saya nggak punya pekerjaan dari tahun 2019 sampai sekarang, saya nggak punya pekerjaan, saudara. Saya punya perusahaan sudah saya tutup. Per tahun ini, saya sudah tutup. Pertanyaannya, saya dapat makan dari mana? Biaya kehidupan saya, operasional saya, dan keluarga saya bagaimana? Tuhan! Saya bisa ngomong, saya bisa melakukan. Ini loh firman. Tanya aja sama orang, ada nggak catatan Kathy punya utang? Maaf ya. Tiap hari saya ketemu orang, doain orang, konselingin orang. Waktu kita menyenangkan hati Tuhan, badainya kayak apapun, segede apapun, kalau kita hidupnya menyenangkan hati Tuhan, seperti Daniel, menetapkan diri dengan tidak menajiskan santapan raja. Dia hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Makanya janji Tuhan apa? Tuhan mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang. Kasih dan sayang buat saya cukup. Saya tidak paksa-paksa Tuhan. Tuhan, saya butuh pekerjaan. Kalau saya nggak dapat pekerjaan, terus saya bagaimana? Saya tidak keluar lagi kalimat ini. Di awal-awal saya masih seperti itu. Tapi waktu saya nangkap pesan Tuhan, oh saya tahu sekarang. Ya udah, jalan-jalan aja. Ditelepon orang suruh pelayanan kemana, pergi.
Disuruh Tuhan pelayanan kemana pergi, saya belajar untuk gak komplain sama Tuhan. Waktu kita gak komplain sama Tuhan, ini seperti yang Daniel lakukan. Makan makanan sayur dan nasi tetap membuat sehat. Jadi maaf saudara ya, kalau engkau stres karena masalah dan engkau harus sakit-sakitan, berarti ada yang salah di dalam dirimu. Belajar. Kita itu diciptakan Tuhan serupa dan seturut dengan gambar Tuhan. Kalau sampai sakit-sakitan karena banyak pikiran, kita yang salah dalam mengelola pikiran. Kita yang salah di dalam memperlakukan dengan Tuhan. Perlakuan kita salah sama Tuhan. Fokus kita kemana? Bersukacitalah sebab Tuhan baik. Percaya enggak bahwa Tuhan itu baik? Kalau Tuhan itu baik, ya berarti kita harus sukacita. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, bersukaria. Kenapa mulutnya ngomong gak cukup duitnya? Kenapa ngomong apes? Kenapa ngomong kere? Engkau sendiri yang menaruh kutuk dalam hidupmu. Firman Tuhan sudah saklek banget katakan, hari ini adalah harinya Tuhan. Bersukacita. Bersukacita itu adalah worship. Tuhan, terima kasih. Masih ingat kan kesaksian saya yang waktu saya mau beli roti harga 16.000 itu? ATM saya nol, gak ada uangnya. Tapi waktu roti itu saya kembalikan karena duitnya gak ada. Apa yang saya lakukan? Worship! Hati-hati dengan ucapan. Kok kayak ngene sih Tuhan, hidup kok kayak gini. Beli roti 16.000 aja nggak bisa, itu bersungut-sungut. Di depan ternyata ada berkat yang jauh lebih besar dari 16.000. Kalau seandainya saya memilih untuk bersungut-sungut, saya nggak dapat berkat yang ada di besar itu. Yang saya dapat adalah stres, frustrasi, kemarahan, dan pasti saya kecewa sama Tuhan berkali-kali. Makanya jangan kutukin hari. Tuhan sudah ciptakan hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersukacita. Aduh sakit bu, lambung saya bu, banyak pikiran bu. Yupi nggak banyak pikiran. Firman Tuhannya nggak kau lakukan. Sudah doa kok nggak mau percaya Tuhan. Ya, amin. Keti lo bisa makan. Teman-teman saya tahu semua. Saya kehilangan pekerjaan, saya tutup saya punya perusahaan. Teman-teman saya tahu saya. Mereka sering bertanya sama saya, bagaimana Keti bisa diberkati Tuhan? Simpel, saudara. Seperti yang Daniel katakan di ayat yang ke-8 ini. Daniel berketetapan. Keti menetapkan firman Tuhan di dalam hati. Makanya bisa bersukacita. Kalau ditanya, punya tekanan nggak? Banyak. Tekanan, badai, ketakutan. Dipikir saya nggak takut, saya juga manusia biasa, saudara. Saya juga punya kesedihan. Tapi cuma sebentar. Tadi pagi, saudara. Saya itu kan kemarin tidur itu lebih cepat. Kurang lebih 9:30 saya sudah tidur. Terus kemudian jam 12:30 saya bangun. 12:30 itu saya bangun. Saya itu benar-benar nggak ngantuk sama sekali. Kemudian saya duduk di meja kerja saya itu. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, Engkau mau bicara apa? Lalu kemudian saya buka satu buku gitu ya. Saya buka buku. Terus saya itu style YouTube gitu. Di YouTube itu ada pujian penyembahan.
Pas saya lagi baca itu, tiba-tiba saya ikut nyembah di YouTube itu. Saya nyembah. Wow, saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. 2 jam, saudara. 2 jam itu yang saya rasakan cuman apa? Tuhan, terima kasih. Tuhan baik. Tuhan, ampuni saya, banyak salah. Saya cuman kalimatnya, Tuhan, Engkau baik. Tuhan, ampuni saya banyak salah. Cuman itu yang saya ulang-ulang berkali-kali, 2 jam. 2 hours worship. Hadirat Tuhan luar biasa banget. Waktu kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan memuaskan hasrat kita. Nggak usah minta apa-apa. Saya pun selama 2 jam itu nggak minta apa-apa, saudara, nggak minta apa-apa. 2 jam itu kalimat yang keluar cuma Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau baik. Tuhan, ampuni saya banyak salah. Apa yang kau tetapkan di dalam dirimu? Saya juga di tengah badai. Saya juga di tengah-tengah tekanan. Saya juga mengalami kehilangan pekerjaan. Saya juga mengalami hilang aset. Banyak aset yang dijual. Tapi apa yang membedakan dari semuanya itu? Apa yang ditetapkan, saudara? Apa yang ditetapkan di dalam hati? Kalau yang ditetapkan adalah firman Tuhan, jadinya yang cuman worship. Gak ada keluh kesah lagi, Tuhan, gimana? Utangku, keluargaku, aku ditinggal pasanganku, terus piye, Tuhan, terus ini gimana? Ketika kita menetapkan firman di dalam diri, gak gampang mengeluh. Apalagi dikit-dikit kecewa sama Tuhan, gak gampang itu. Karena semuanya itu akan natural, tumbuh. Itu namanya iman yang bertumbuh tuh kayak begitu. Akan natural, perilakunya akan natural seperti firman Tuhan. Waktu apa? Waktu diproses, makanya jangan protes. Karena itu akan menghasilkan suatu buah yang matang. Di hadapan Tuhan cuma bilang, Tuhan, terima kasih, Tuhan baik. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah. Saya bisa bandingkan saya yang kehilangan pekerjaan dengan mereka-mereka yang kena PHK. Sama persis seperti yang dikatakan si Daniel ini. Setelah lewat 10 hari, perawakan mereka lebih baik, kelihatan lebih gemuk, dan kemudian apa? Dari semua orang-orang muda yang makan dengan santapan raja. Sama-sama kehilangan pekerjaan. Sama-sama asetnya banyak yang dijual. Kenapa kok beda? Tergantung bagaimana kita memperlakukan Tuhan di dalam hidup kita. Saya juga nggak punya apa-apa, saudara. Makanya jadi orang tuh jangan merengek terus. Kalau hari ini adalah harinya Tuhan, berkatilah hari ini dengan pujian penyembahan. Kalau hari ini adalah harinya Tuhan, bersukacitalah, paksakan dagingmu, paksakan dirimu, bersukacita. Waktu engkau merengek, langsung diem. Nah ini tak kasih tips. Nah ya, tak kasih tips. Keren. Jadi waktu engkau nih, kan banyak orang tuh takut gitu ya, kalau seandainya muncul rasa takut. Takut itu tuh semu, saudara. Itu palsu. Ya. Takut itu tuh palsu. Jadi semua yang riuh di telinga kita, takut nggak bisa bayar, takut nanti nggak bisa bagaimana, sakitnya nggak sembuh-sembuh dan lain sebagainya itu kan akan seliweran di telinga, gitu ya. Ketika muncul rasa takut, tenangkan diri dulu, tenangkan diri. Lalu katakan dalam diri sendiri, sebutkan namamu. Kathy, tenang, semua baik. Semua baik kok, semua baik, semua baik. Sekian persen itu akan berangsur pulih. Lalu setelah itu nyembahlah Tuhan. Cari lagu pengagungan. Ya, cari lagu pengagungan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Nah, nanti kalau muncul rasa takut lagi,
Lakukan yang seperti tadi. Formulanya sama. Tutup telingamu. Engkau bisa katakan begini sama iblis. Iblis, kamu berisik di telingaku. Minggir. Itu biasanya saya lakukan kayak gitu. Lalu kemudian apa? Ngomong sama diri sendiri. Semua baik. Pasti ada jalan keluar. Tuhan, terima kasih. Sampai hari ini Kau pasti membela aku. Aku bangga punya Engkau Tuhan. Nah gitu loh. Tuhannya yang diagungkan, bukan persoalan kita. Lakukan kayak begitu. Sekalipun di hadapanmu belum terjadi mujizat, setidaknya engkau bisa mengendalikan pikiranmu yang kacau itu. Sekalipun pintu mujizat belum terbuka, setidaknya engkau mempunyai keberanian untuk menghadapi cobaan itu. Lakukan, ya. Saya sudah kasih tipsnya. Lakukan. Jangan tanya lagi, Bu, takut. Memang dasarnya Anda penakut, tak pernah mau belajar. Kemudian, penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Lihat, sekalipun cuma makan sayur, lihat, Allah memberikan apa, saudara? Dahsyat Tuhan ini ya. Ayat yang ke-17, saudara, lihat. Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedangkan Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Lihat, saudara. Lihat. Waktu kita taat, Tuhan itu kasih pengetahuan. Di situ dikatakan Tuhan ngasih pengetahuan, kepandaian, ada tulisan dan hikmat. Nah, terus Tuhan tambahkan lagi nih, adanya penglihatan dan mimpi. Engkau makin berhikmat, isi kepalamu makin berhikmat. Isi kepalamu yang penuh dengan keruwetan itu tiba-tiba akan diganti dengan sendirinya, dengan kata-kata hikmat, dengan kata-kata firman Tuhan. Tiba-tiba engkau bisa nyembah Tuhan walaupun tekanannya gede. Tiba-tiba engkau bisa memperkatakan firman Tuhan, aku percaya Tuhan pegang kendali. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan aku kekuatan. Tiba-tiba muncul firman Tuhan itu. Aku mau bersukacita. Aku mau bersukacita. Sebab hari ini adalah hari Tuhan. Aku nggak mau sedih, aku nggak mau sakit-sakitan. Hei tubuh, aku nggak mau sakit-sakitan. Sekarang aku perintahkan tubuh, engkau keluar dari semua kelemahan tubuh. Aku perintahkan keluar dari tubuhku. Sakit penyakit itu dibawa keluar, saudara. Kelemahan tubuh, keluarkan. Saya dulu nggak ngerti yang kayak gini tuh nggak ngerti. Tangking penyakit itu saya tuh nggak ngerti. Tapi begitu menetapkan firman Tuhan, gara-gara kehilangan pekerjaan, gara-gara PHK, tiba-tiba saya jadi ngerti. Oh, ternyata penyakit itu bisa ditengking. Oh, ternyata apa yang hilang dalam diri kita bisa kita rebut kembali dari tangan iblis. Oh, ternyata nyembuhin orang sakit itu kayak gini. Oh, ternyata ngelepasin orang kena kerasukan setan tuh kayak gini. Tiba-tiba bisa. Makanya pikirannya jangan duit terus. Jangan makanan enak terus. Tuhan katakan apa? Tuhan tambah-tambahkan kepada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, 3 sekawan ini dikasih pengetahuan, dikasih hikmat, dikasih kepintaran, ditambah penglihatan dan mimpi. Itu yang saya alami, saudara. Ini yang terjadi pada saya. Saya selama ini tuh, di kantor saya memang the best, saudara. Saya tuh nggak pernah punya posisi pekerjaan yang rendah, nggak pernah. Selalu posisinya bagus di kantor. Tapi kalau untuk urusan kayak begini, nggak ngerti sama sekali. Karena apa? Nggak pernah baca firman Tuhan. Tidak menetapkan firman Tuhan di dalam diri. Ya. Jadi, sudah ngerti ya, saudara? Bahwa
tetap bisa bersukacita di dalam tekanan. Ayo, atur dirimu sekarang. Atur dirimu. Ayat yang ke-20, ayat yang terakhir. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lipat lebih cerdas. Lihat tuh. Orang kalau jalan bareng sama Tuhan itu kayak gini, rewardnya, daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Lihat. Sama-sama kehilangan pekerjaan. Sama-sama bisnisnya ditutup. Tapi bisa menghadapinya. Apa yang kau tetapkan sekarang? Saya sudah selesai, saudara. Apa yang kau tetapkan sekarang? Ganti semua itu. Mulai pagi hari ini renungkan. Daniel bisa seperti ini karena dia menetapkan firman Tuhan sebagai acuan bagaimana dia harus hidup. Ganti rengeanmu itu. Saya tuh paling sebel, saudara. Maaf ya. Saya tuh paling sebel sebenarnya kalau ada orang merengek. Susah, Bu. Ini, Bu. Risih saya dengernya. Ganti ya. Kata rengean itu kok ganti dengan firman Tuhan. Ganti, saudara. Tadi, kurang lebih 5 menit sebelum live, saya sempat buka DM, ada satu jemaat. Saya itu sangat diberkati. Itu jemaat itu lagi sakit. Saya agak lupa tadi dia sakitnya apa. Dia katanya dengerin YouTube saya. Dia lagi sakit. Kemudian dia praktekkan cara sembuhnya seperti apa. Sembuh loh itu ibunya. Awal pertama agak berkurang. Kemudian kambuh lagi. Dia tengging lagi itu penyakit. Kemudian dia lakukan lagi. Tengging lagi. Tengging lagi. Akhirnya sembuh total. Saya itu pengen mendengar, Anda itu kalau dengerin firman Tuhan kayak begini, terus praktek, kalau terjadi sesuatu, Anda bersaksi, kasih tahu saya. Jangan merengek terus, percuma, nggak saya baca. Ya, saya tidak akan pernah membaca DM jemaat yang cuma merengek, minta bantuan, nangis-nangis, tapi nggak pernah mau praktek. Ngabisin waktu. Praktek. Saya sudah katakan itu di YouTube saya banyak sekali pengajaran. Lihat dulu, lakukan. Jangan merengek terus. Karena semua yang saya sampaikan itu pengajaran. Saya ngalami bagaimana dipulihkan Tuhan. Anda juga harus itu. Doa saya tiap-tiap hari mendoakan saudara itu adalah praktek. Punyai keberanian. Punyai iman yang bertumbuh. Punyai. Tuhan kasih kok ini. Ya. Saya terima kasih sekali loh ya. Yang sudah DM banyak banget. Yang mengatakan bahwa Bu udah praktek. Sudah berani untuk pelayanan doa keliling. Berani doain orang sakit. Doain orang-orang kantornya. Wah keren. Yang kayak begini nih imannya bertumbuh. Jangan merengek terus. Itu hanya akan membuat apa saudara? Patah semangat nanti. Ya. Nanti akan patah semangat. Kalau engkau merengek terus, engkau bersungut-sungut terus, hidupmu akan tidak bersemangat. Susah untuk bersukacita. Ya? Praktek ya? Harus praktek. Banyak sekali YouTube-nya yang saya posting, itu banyak sekali. Belajar terus-menerus. Agar supaya hidup kita semua mengalami kemenangan daripada Tuhan. Ayo, doa sama-sama. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di pagi ini. Yes. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di pagi ini. Haleluya. Lagi saudara. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di hari ini. Haleluya. Curahkanlah
kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Lagi saudara, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Dalam nama Yesus, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Tuhan, kami percaya kepadamu. Waktu kami berketetapan untuk menaruh firman Tuhan di hidup kami, ada kekuatan baru bertumbuh di dalam hidup kami. Ada iman yang bertumbuh di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Biarlah pengurapan yang sama Tuhan berikan buat Daniel, buat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu turun bagi setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami menjadi anak Tuhan yang berhikmat. Biar kami menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Menaruh hormat kepada Tuhan. Biar kami bersungguh-sungguh hari-hari ini Tuhan. Kami nggak main-main kekristenan. Kami mau bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kami mau melihat keluarga kami mengalami kemenangan. Kami mau melihat yang sakit disembuhkan. Kami mau melihat ada hujan pertobatan dalam keluarga kami. Kami mau dipakai Tuhan dahsyat ya Tuhan. Ini kami ya Bapak, ini kami. Hidup kami serahkan ke dalam kuasa tangan Engkau. Ajar kami lebih lagi. Ajar kami lebih lagi. Ajar kami lebih lagi ya Tuhan. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Waktu kami menetapkan firman Tuhan di hidup kami. Wow. Oh raba sekere bekere larabaya shanda karalaraba. Oh raba sekere bekere larabaya shakaralaraba. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Ada kuasa Allah terus bekerja dalam hidup kami. Pagi hari ini ya Tuhan. Oh raba sekere kene raba karalaraba. Oh ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Pengurapan Tuhan turun pagi hari ini saudara. Terima saudara. Ada urapan kesembuhan turun. Ada urapan damai sejahtera turun. Ya Tuhan, ya Tuhan. Di era pencurahan Roh Kudus ini ya Tuhan. Engkau menggenapi setiap janji-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Destiny ilahi terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Mari saudara ucap syukur di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus baik, wow. Thank you Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ampuni kami yang bersungut-sungut. Ampuni kami yang sukar sekali berterima kasih kepadamu. Tapi pagi hari ini kami bangga punya Tuhan seperti-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Wow, Tuhan baik dan selalu baik bagi kami. Terima kasih. Kami percaya pintu berkat dibukakan oleh Tuhan. Waktu kami menetapkan diri, firman Tuhan di hati kami, pintu mujizat terbuka. Pengenalan akan Tuhan semakin terbuka. Hujan pertobatan terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Diberkati harimu. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukacita. Berlimpah-limpah kasih setia Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ya, sukacita ya. Paksakan daging, paksakan diri kita untuk bersukacita di hadapan Tuhan. Hidupmu pasti akan berbeda kok. Ya, Anda pasti akan mengalami lawatan yang dahsyat di dalam Tuhan. Oke, sampai ketemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom, shalom, shalom.